Di dalam kehidupan manusia, setiap orang selalu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata, Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi, apapun kebutuhan kita di dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup memenuhinya. Baik itu kebutuhan akan finansial, baik itu kebutuhan akan kebahagiaan, kebutuhan akan damai sejahtera, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan segala sesuatu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam banyak hal, bahkan kebutuhan di dalam kesehatan, itu pun Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kemuliaan dan kekayaannya. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita mempunyai kebutuhan, baik itu kebutuhan di dalam komunikasi, di dalam kebahagiaan, di dalam rumah tangga, di dalam damai sejahtera, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kesuksesan, ada bagian kita yang kita lakukan. Bagian kita yang kita lakukan, kita harus bekerja. Kita harus ketika mengusahakan semuanya ada jalur kita harus lakukan. Kalau itu kesehatan, apabila kita harus ke dokter, kita ke dokter. Apabila kita harus makan obat, kita makan obat. Apabila kita harus minum vitamin, kita harus minum vitamin. Apabila kita harus mentaati protokol kesehatan, kita harus lakukannya dengan baik dan benar, bukan suka-suka kita. Maka kebutuhan kita akan kesehatan, Tuhan akan campur tangan. Kebutuhan kita akan finansial, kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan mencukupkan, memenuhi setiap kebutuhan kita menurut kemuliaan dan kekayaannya. Jadi jangan hanya berharap, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, tanpa kita lakukan apa-apa. Kita lakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup benar. Suami saya selalu berkata kepada cucu-cucunya, seseorang kalau pengen menjadi sukses, yang pertama dia harus jujur. Jujur aja nggak cukup. Orang jujur tapi malas, nggak akan jadi apa-apa. Orang jujur tetapi dia harus rajin. Jujur dan rajin aja itu nggak cukup. Tetapi dia sudah punya kejujuran, dia rajin bekerja, dan dia harus punya ketangguhan, dia harus teguh. Kenapa? Kenapa di dalam kehidupan ini selalu ada badai? Ketika badai itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika tekanan demi tekanan datang yang Tuhan izinkan terjadi, kalau dia tetap bisa berdiri dengan tegak, tidak goyah, tidak jatuh, maka hasilnya dia pasti keluar sebagai pemenang. Untuk semuanya itu dibutuhkan campur tangan Tuhan. Maka dari itu bergantung 100% kepada Tuhan, berserah 100% kepada Tuhan, percaya 100% kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan melakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Dengan demikian, apapun kebutuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, bukan hanya meminta-minta, bukan tidak lakukan bagian kita, kita akan lihat Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Barang siapa mendengarkan renungan singkat daripada saya ini dan dia melakukan di dalam hidupnya, maka dia apapun kebutuhan di dalam kehidupannya, dia akan lihat Tuhan campur tangan, Tuhan menyediakan, dan semuanya pasti berjalan dengan baik, dengan lancar, mendatangkan keberhasilan. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin.